Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan besok, tanggal 21 April, jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim nasional kita U23 di bawah pimpinan Sintayong akan bertarung dalam laga bertajuk hidup mati melawan dengan tim Jordania U23. Laga ini akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Jordania tidak punya pilihan lain, harus menang, tidak boleh imbang, karena kalau imbang akan menjadi milik Indonesia. Indonesia memang cukup imbang, tapi tidak boleh berpikir hanya cukup dengan imbang untuk bisa lolos. Kita harus mentargetkan menang, karena yang kemenangan ini membuat kita segalanya aman. Kalaupun pertandingan berakhir imbang, ya sudahlah, tidak masalah. Kita pun tetap akan lolos karena menang head to head dengan Australia. Dan wasit yang akan memimpin pertandingan Indonesia melawan Jordania ini adalah Ammar Asya Kanani. Ini wasit asal Kuwait, ya. Dia akan dibantu nantinya dalam rilis yang sudah keluar itu wasit hakim garisnya dari Kuwait juga, yaitu Ali Jirak, dan asisten wasit asal Thailand Nakarit Rawut. Nah, ini dia salah satu asisten wasit dari Thailand, ya, Nakarit Rawut ini. Hati-hati buat pemain Indonesia juga, karena kita sudah tahu bersama bagaimana kemarin juga ketika di VAR ada Srivakon Udom, ya, yang memang agak sedikit dalam tanda kutip merugikan kita di saat kita menghadapi Qatar di laga pertama dan kita kalah dengan 2-0 dengan wasit Nasrullah, ya, Kabirov yang memberikan penalti, padahal Kabirov di awal tidak mengindahkan penalti itu saat Rizky Ridho terjadi duel dengan Mehdi, tapi dipanggil oleh Srivakon Udom untuk melihat SAR dan berubahlah pikiran dari Kabirov untuk menjatuhkan penalti untuk keuntungan Qatar. Dan di sini pemilihan wasit sudah keluar. Sementara untuk VAR memang tidak ada dari Asia Tenggara. Ya, Srivakon Udom tidak ada karena Srivakon Udom kemarin memimpin laga yang dramatis juga antara Jordania menghadapi Qatar. Dan dia memberikan itu pertambahan injury time setelah melewati 90 menit itu yang sebenarnya cuma 10 menit, hampir menjadi 20 menit. Gol juga bagi Qatar itu yang membuat ini dongkol bagi Jordania terjadi di menit ke-13 masa injury time, berarti di 103. Sudah melewati 3 menit, bahkan dia baru meniup itu sudah di menit 109 kalau nggak salah, ya. Ada itu 19 menit, hampir 20 menit, luar biasa bagi Udom ini. Sehingga Qatar bisa memenangkan pertandingan melawan Jordania. Padahal sudah di depan mata Jordania ingin menahan imbang Qatar dengan 1-1. Tapi apa boleh buat, ya, di masa-masa krusial ya, sangat dramatis mereka harus kalah dengan sundulan kepala pemain Qatar, Manai. Nah, untuk VAR kali ini itu sudah ditentukan Indonesia melawan Jordania, yaitu Abdullah Al-Kandari, ya, yang akan ada sana wasit VAR asal Kuwait juga. Kemudian akan didampingi oleh asisten wasit VAR dari Arab Saudi, Abdullah Al-Shehri. Nah, bagi teman-teman semua, kalau mendengar nama Ammar Asya Hakani ini, itu dia pernah waktu di SEA Games kalau salah tahun lalu, ya. Ketika Indonesia bertarung melawan Thailand di babak final, dia wasit keempat. Wasit pertama dari Oman, ya, Al-Hatimi, ya, saat itu yang memimpin laga, dan kita bertarung dengan merebut medali emas tentunya setelah mengalahkan Thailand di final dengan 5-2. Dan ini ada sedikit, ya, reuni juga bagi pemain-pemain yang tampil di, ada 9 pemain kita yang dari SEA Games saat itu sekarang dibawa oleh STY, ya, termasuk Komang yang mendapat sanksi saat itu, ada Rizky Ridho, ya. Banyak pemain-pemain kita yang ada saat ini. Dan mereka akan menemui, kalau dia wasit keempat ketika itu, sekarang dia wasit utama. Ini pertama kali bagi Ammar Asya Hakani memimpin sebagai wasit utama. Sebelumnya dia sudah memimpin sebagai wasit keempat lah, ketika pertandingan juga di grup A yang melibatkan Australia melawan Jordania, ya, yang berakhir imbang. Kemudian ada satu pertandingan lagi, itu kalau nggak salah Korea Selatan melawan Uni Emirat Arab. Dia wasit keempat ini, Ammar Asya Hakani. Sekarang dia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin laga krusial antara Indonesia dan Jordania. Berarti untuk kedua kali dia memimpin laga Jordania. Ya, karena sebelumnya kan
dengan Australia. Semoga Amar Asia Haqqani ini bisa menjalankan tugas dengan baik, fair, netral dalam pertandingan nantinya, sehingga pertandingan berjalan dengan baik. Tentunya kita mengharapkan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh seperti ketika kita dipimpin oleh Nasrullah Kabirov saat menghadapi Qatar, ya. Paling tidak diharapkan dia akan sama dengan pemimpinan yang kemarin, ya, wasit dari Arab Saudi, ketika kita bisa menang melawan Australia dengan 1-0 lewat sundulan dari Komang. Tapi tetap pemain-pemain kita harus tetap dengan semangat, ya, untuk menghadapi Yordania. Kita dengan mental yang kuat untuk bisa melewati pertandingan ini, sehingga kita bisa melaju ke babak perempat final atau babak 8 besar. Ini yang diinginkan oleh pelatih STY, juga bagi Ketua Umum Pak Erick Thohir. Dan pasti para netizen penggemar sepak bola di Indonesia juga mendoakan, mengharapkan agar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa melaju ke babak selanjutnya atau babak 8 besar. Kita tidak perlu takut dengan siapapun yang akan menjadi lawan kita, mau Korea Selatan, mau Jepang yang sudah menang di grup B kemarin dengan 2 kemenangan. Itu nanti aja, itu persoalan berikut. Sekarang kita harus fight, fokus untuk bisa mengalahkan Jordania. Dan semua pemain pasti akan masuk lapangan dengan rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa menyelesaikan laga melawan Jordania ini dengan hasil yang positif, ya. Bermainlah dengan tekad, ya, ada merah putih di dada, dan majulah Garuda Muda ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik di Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Sejarah menanti buat kita di saat kita akan melaju ke babak selanjutnya. Bahkan ketika kita datang di Qatar untuk pagelaran turnamen ini, kita sudah membuat sejarah. Pertama kali Indonesia ikut setelah Piala Asia ini digelar pada 2013. Kita masuk ke babak berikutnya, itu lebih bagus. Sejarah juga sudah menanti. Apalagi kalau kita ke semifinal dan bisa meraih salah satu di antara tiket, ya, 3 teratas itu, 1, 2, 3, lolos ke Olimpiade musim panas. Sementara peringkat keempat harus melalui playoff menghadapi wakil Afrika. Semoga semua berjalan dengan baik. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.